Song Zhong, hebat sekali Song Zhong. Karena ini waktu santai, bagaimana kalau kita putuskan dengan cara yang menyenangkan? Setiap orang dapat 10 anak panah. Siapa yang menang, proyek itu jadi miliknya. Tidak masalah. Memanah itu seperti hidup. Harus bisa melihat jauh, juga harus punya skill, yang paling penting. Panah yang sudah dilepas tidak bisa ditarik kembali. Sebelum membuat keputusan, pikirkan dulu dengan matang. Xuan, bagaimana kalau proyek ini kamu serahkan saja padaku? Lagi pula uangku kan uang kita juga. Kamu adalah kamu. Aku adalah aku. Mulai sekarang tidak ada kita lagi. Tapi kamu sama sekali tidak bisa memanah, akhirnya pasti kamu yang kalah. Ngapain buang-buang waktu Song Zhong? Ada apa? Song Zhong, tidak perlu dilanjutkan. Dia tidak bisa. Aku bisa mengajarinya. Aku yang akan mengajarimu. Posisi tidak benar. Mudah cedera. Memikirkan apa? Aku sedang bicara soal memanah. Ini pertandinganmu dengan tunanganmu. Seriuslah. Dia salah paham juga bagus. Jadi tidak perlu ribut lagi nanti. Tegakkan pinggangmu. Song Zhong, proyek itu. Karena kamu sudah cedera. Serahkan saja proyek resort itu ke Wansheng Group. Nanti, aku akan kasih manajer Ji komisi lebih banyak. Song Zhong, tunggu sebentar. Song Zhong, kenapa ABA? Aku masih bisa menjaga keseimbangan. Aku masih bisa bekerja Song Zhong. Proyek itu berikan padaku, aku bisa. Song Zhong. Aku akan bekerja dengan baik. Sampai jumpa besok. Manajer Ji harus patuh pada aturan permainan. Sudah disepakati 10 anak panah. Tangan depan dorong busur, tarik busur. 3. Lepaskan. Ayo. Lepaskan lagi. 3, 2, 1. Shen. Datang. Aku bangun pagi dan lihat pesan yang kamu kirim tadi malam. Aku buru-buru datang. Cepat, kasih aku gosipnya. Kok kaos kakimu cuma pakai satu? Bangun pagi buru-buru, lupa pakai satu. Nggak penting. Ayo bahas gosipnya. Pelan-pelan dong. Singkatnya, Xiao Jin selingkuh. Aku putus tunangan sama dia. Dia emang bajingan. Bukannya dulu kamu bilang dia kelihatannya bisa dipercaya? Makanya dia jago banget pura-pura. Aku mau tusuk boneka kecilnya, kasih nomornya ke rumah sakit kelamin. Terus aku mau upload dia di media sosial. Aku udah putus hubungan sama dia. Aku nggak kesel karena itu. Maksudnya? Masih ada gosip lain? Aku tidur sama Song Zhong.
Kamu kenal Song Zaoli? Saya Paul? Siapa di King Cheng yang gak kenal Song Zaoli? Sifatnya aneh, waktu sekolah dulu. Dia pernah diculik. Terus keluarganya hampir semua meninggal. Cuma tinggal dia sama kakeknya. Xuan, kamu di kehidupan sebelumnya ngengat ya? Kok suka banget main api sih? Awalnya aku nggak tahu itu dia. Nahasnya dia klienku. Terus dia mikir apa? Dia terus-terusan bahas malam itu. Shihu Longjing, teh hijau kilas atas. Aku punya firasat, dia nggak bakal lepasin kamu gampang. Manajer Ji, besok jam 10 tepat berangkat dinas. Direktur Song, berdasarkan inspeksiku di resort beberapa hari ini, aku usul bangun kabin di 2 lokasi ini. Kamu nggak pertimbangkan lagi? Kalau Anda nggak suka, aku ada 2 alternatif lain. Maksudku ini. Dia dorong kamu buat dansa sama aku. Bahkan suruh kamu minum gelas bersamaku, terus ambil proyekmu. Pria kayak gini, layak dipercaya? Direktur Song, ini urusanku sama dia. Oke. Kalau gitu bahas urusan kita. Malam itu, kamu punya pacar tapi tidur sama aku. Harusnya kasih aku penjelasan dong. Direktur Song mau gimana? Malam itu, aku temanin kamu. Anggap saja kita sudah beres. Sebagai apa Song Zong berbicara dengan saya sekarang? Klien yang tidak boleh disakiti. Aku dan kamu. Laki-laki dan perempuan. Korban dan pelaku. Song Zong, setelah malam ini, bisakah Anda melepaskan saya? Kita hanya akan membahas pekerjaan, tidak ada yang lain. Baik. Jam berapa? Jam 11 malam. Lebih mudah jika diungkapkan, jadi anggap saja hubungan kita sebagai proyek jangka pendek, kendalikan risikonya. Kenapa kamu datang? Saya manajer departemen pemasaran, tentu harus menemani Anda bekerja. Anda sendiri memegang jabatan kosong, semua orang tahu. Jabatan mungkin palsu, tapi pertandingan kita sangat nyata. Jangan membohongi diri sendiri. Aku tidak menyukaimu, pertunangan ini. Tidak akan terjadi. Zaoli, perasaan bisa dibangun. Lagi pula, pertunangan ini ditentukan oleh kakekmu. Kamu bisa mengatur Song Group, tapi kamu tidak bisa mengatur kakek. Sudah selesai? Buka kamar lain untuknya. Baik. Tidak perlu merepotkan asisten Q, saya bisa sendiri. Zaoli, istirahatlah yang baik malam ini. Sampai jumpa besok. Ini ulahmu. Manajer Xie menggunakan status tunangan Anda untuk menekan saya. Saya hanya orang kecil, tidak bisa membantah. Apalagi yang kamu bocorkan tentang saya? Selain manajer Xie yang menanyakan keberadaan Anda, hanya manajer Ji yang meminta referensi sebelumnya. Sudah saya kirimkan. Ayo, berikan ponselmu. Baik. Ini. Buat akun baru saja. Akun ini saya pakai. Sebagai hukuman karena membocorkan keberadaan saya, akun ini jadi milikku. Ada masalah? Tidak ada.
Player Ji berpakaian sangat seksi. Hanya urusan rutin. Sudah tidak tahan? Bagaimana nanti? Hanya sekali ini. Ji Xuan. Aku bilang semalam. Bukan sekali. Lao Song, aku ingat siapa Jishan. Kamu main game pembentukannya? Ada yang melihat datamu,
memutuskan untuk membiayai studimu. Bisakah Anda memberikan kontaknya? Aku ingin berterima kasih langsung. Dia anonim, hanya meninggalkan alamat email. Kalian bisa berkomunikasi via email. Oke, nanti Anda kirimkan saya. Terima kasih, Guru Sang. Sama-sama. Terima kasih. Kalau kreativitas habis, istirahat saja. Jangan buang waktuku. Siapa dia? Kenapa dia keluar dari kamar Song Song? Kalau begitu, Xie Yao Jie dia. Pulang. Hari ini libur, kosongkan tekanan. Kerjakan ulang setelah pikiran jernih. Ya. Cepat pergi. Siapa perempuan tadi? Apa urusanmu? Aku tunanganmu, kamu harus memberiku penjelasan. Aku beritahu kamu, Xie Yao. Pernikahan ini, nikahlah dengan siapapun yang kamu mau. Tidak ada hubungannya denganku. Song Zelai. Aku sudah periksa. Kamu yang terlibat skandal cinta, kan? Kamu, Kamu sering naik jabatan lewat ranjang? Aku manajer departemen pemasaran grup Song. Xie Yao, sebenarnya. Aku juga klienmu. Jadi, Xie Zong, APA yang ingin Anda katakan? Maaf, aku tidak sengaja. maaf. Aku juga tidak sengaja. Aku jujur saja. Aku tunangan Song Zhaoli. Sebaiknya kamu tahu posisimu. Aku tidak suka Song Zhaoli. Aku tidak tertarik padanya. Jangan anggap aku musuh imajinermu. Tidak tertarik, tapi naik ranjangnya? Aku cuma main-main dengannya. Song Zong. Asyik tidak? Mau lanjut main? Kamu gila ya, memanggilku dari jauh-jauh. Memperlakukan aku seperti anjing. Kamu terlalu lemah. Nada bicaramu kasar, jadi selingkuhan tidak lancar ya. Master Liao, konseling emosional, spesialis luka hati. Apa? Tidak pernah, tapi aku spesialis luka hati, tiap malam jadi pengantin baru. Maaf, Tuan Song. Aku ingin menjelaskan. Aku sama sekali tidak bermaksud memfitnah Anda di belakang. Semoga Anda tidak memikirkannya. Tuan Song, ini sudah keterlaluan. Jangan ikut campur. Jisuan tahu kamu adalah penyandang dananya? Dia tidak tahu. Hebat. Cinta murni. Tidak ingin Jisuan bersama kamu hanya karena balas budi. Kamu mengeluarkan uang dan tenaga, tapi menyembunyikan jasa. Kamu benar-benar teladan para selingkuhan. Dia tidak perlu tahu hal ini. Lau Song,
Selama ini aku selalu ingin bertanya. Kenapa dulu kamu mendanai Jishuan? Kamu ingat? Saat aku dan kakakku diculik. Di perjalanan saat aku diselamatkan. Ji Jianya meminjam uang untuk usaha. Tapi hasilnya malah bangkrut, tapi utangnya masih ada. Aku beritahu kalian, hari ini kalian berdua harus bayar. Kalau memang tidak punya uang, ganti dengan rumah ini. Tidak bisa, rumah ini peninggalan ayahku, aku tidak akan jual. Utang ayahku, aku yang bayar. Kamu pikir aku bodoh? Kamu cuma anak kecil. Dengan apa kamu bayar? Shen. Kalau hari ini kalian tidak membunuhku, atau kita tanda tangan kontrak utang ayahku, aku, Jishuan, akan bayar sampai lunas. Shen. Kamu lebih kejam, baiklah seperti katamu, kita pergi. Shen. Ibu, aku tidak apa-apa. Shen. Pulang, ayo. Saat itu, kakakku meninggal. Aku juga tidak ingin hidup. Tapi gadis itu menanggung utang, berusaha hidup. Jadi, kamu tertarik? Tidak tertarik. Aku dengar, Jishuan pagi ini. Keluar dari kamarmu. Aku cuma main-main. Asisten Q, aku mungkin salah bicara dengan Direktur Song. Anda tahu di mana Direktur Song? Aku ingin minta maaf. Pulang saja. Aku sudah memanjat batu sejauh ini. Baiklah. Direktur Song ada di pantai. Kamu bisa mencarinya. Tenangkan dia, Direktur Song tidak terlalu kecil hati. Direktur Song. Direktur Song. Kebetulan sekali. Manajer Ji juga suka lari. Kenapa pakai jas saat lari? Aku sengaja datang untuk minta maaf. Tadi pagi aku salah bicara. Maaf, jangan dipikirkan. Ini permintaan maaf untukku. Atau untuk klienmu? Ada bedanya? Beda besar. Bagiku tidak ada beda. Anda memang klienku. Begini saja, kita lari bersama kembali ke hotel. Kalau kamu lebih cepat dariku, aku maafkan kamu. Baik. Jishuan. Xiao Jin itu cinta pertamamu ya?
Cinta pertama. Sulit dilupakannya. Direktur Song, kita sudah sepakat. Kedepannya hanya bicara pekerjaan. Tapi pagi tadi kamu belum menjawabku. Mau lanjut main? Direktur Song, aku hanya salah bicara. Aku tidak bisa main-main. Aku ingat. Manajer Ji sebelumnya. Cukup liar ya. Jam 10 malam, resepsionis hotel. Aku siapkan hadiah untuk manajer Ji. Rob Song, Song Zhaoli. Malam ini bertemu wanita cantik. Informasi yang kudapat tidak hanya ini. Yang lebih heboh lagi, Song Zhaoli berdua dengan dua wanita. Segitu hebohnya? Benar tidak? Harus difoto dengan baik. Datang. Direktur Song beri penjelasan dong. Direktur Song, benar seperti kabar itu? Tolong jelaskan, Direktur Song. Konfirmasi dong. Direktur Xiao datang. Jelaskan, Bos Xiao. Xiao Jin ini benar-benar bukan orang yang muda, sudah mau menikah. Masih keluar dengan bosnya untuk menginap. Kapan? Sabtu. Di hotel pemandian air panas sebelah. Liao Bi, carikan aku 2 cewek cantik. Jangan foto. Anda jelaskan. Bos Xiao, kalian sudah bersama cepat. Jangan difoto lagi. Bos Xiao, cepat pergi. Jangan pergi. Bos Xiao. Baru saja di toilet. Diam-diam melihat Xiao Jin minum 2 pil obat. Pria yang perlu minum obat untuk selingkuh. Manajer Ji, pikirkan baik-baik. Apakah layak untuk dipercaya? Banyak media sedang membongkar skandalmu. Kalau bukan karena aku yang cepat bertindak, muka keluarga Song sudah kau koring. Bukan cuma aku yang memalukan. Ada juga wakil direktur Xiao dari grup Rongseng. Kau masih sempat memikirkan orang lain, kau harus segera minta maaf ke keluarga Xie. Sudah kukatakan, aku tidak akan menikah dengan orang yang tidak kusukai, kau tidak punya pilihan. Jodoh antara keluarga Xie dan Song sudah ditentukan sejak lama. Kalau bukan karena kematian Xiaoqian dulu, pernikahan ini tidak akan jatuh ke tanganmu. Kakek, lebih baik batalkan pertunangan dengan keluarga Xie. Atau bunuh saja aku, acara bahagia jadi acara duka. Bangsat. Hari ini kukatakan, kau harus menikah dulu sebelum mati. Ibu, Sudah pulang? kenapa ibu datang? Bukannya kau bilang hari ini pulang dinas? Aku masak sup untukmu. Xian, ayo, minum selagi hangat. Kenapa kau datang? Xiao Jin bilang sudah lama tidak bertemu denganmu. Kebetulan hari ini kita bisa bersama, bahas-bahas rencana pernikahan kalian. Oh. Yuan Suan, jangan marah lagi. Semua salahku, maafkan aku. Boleh tidak? Aku sudah putus dengan Xiao Jin, pernikahan dibatalkan. Apa yang kamu katakan? Tante tidak apa-apa, kami hanya karena masalah pernikahan ada sedikit konflik, sebentar lagi berbaikan. Ibu, Xiao Jin berselingkuh dengan bos perusahaannya. Awalnya sudah sepakat, dia yang akan mengirim pesan ke ibu untuk menunda pernikahan. Pelan-pelan aku akan memberitahumu, tapi sekarang skandalnya dengan bos perempuan itu terbongkar, jadi dia buru-buru menggunakan pernikahan kami untuk meredakan opini publik, benar kan? Bukankah kamu juga punya skandal dengan pria lain? Pada dasarnya pernikahan adalah saling memenuhi kebutuhan. Setelah kita menikah, kamu bantu aku menutupi sebagai imbalannya. Aku bantu lunasi semua hutangmu, tidak boleh? Brengsek, apa yang kamu omongkan? Pergi sana, pergi.
Tidak menyangka kamu orang seperti ini. Ambil barang-barangmu. Pergi. Anakku Xuan lebih baik tidak menikah seumur hidup. Daripada masuk ke keluarga Xiao, pergi. Ibu, aku tidak apa-apa. Xuan, selama ini kamu melunasi hutang ayahmu. Sudah cukup susah. Ibu pikir setelah kamu menikah, perlahan kamu akan lebih baik. Tidak menyangka Xiao Jin ternyata orang seperti itu. Sampai memperlakukanmu seperti ini. Aku tidak apa-apa, Ibu. Benar-benar tidak apa. Siakerlah. Oh ya, tadi Xiao Jin bilang. Pria yang bersamamu, itu pacar baruku. Pakar? Bagus, kapan kamu bawa pulang untuk ibu lihat? Kali ini ibu pasti akan memeriksanya dengan baik untukmu. Halo, Shen, kasus Xiao Jin yang dibongkar media. Aku akan ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ku dengar Song Zhaoli sengaja mencari 2 wanita cantik. tapi sama sekali tidak masuk kamar hotel. Ku dengar Song Zhaoli sengaja mencari 2 wanita cantik. Tapi sama sekali tidak masuk kamar hotel. Selama ini kupikir hubungan kita hanya permainan orang dewasa. Mengapa dia melakukan ini untukku? Pak Song. Aku. Kamu datang? Aku. Pak Song. Kamu demam. Aku akan membantumu masuk untuk istirahat. Pelan-pelan. Kenapa bisa begini? Tunggu sebentar. Tahan dulu. Aku akan ambilkan obat penurun panas untukmu. Ayo. Kamu masih mau menikah dengan Xiao Jin? Kami sudah putus. Kalau begitu, bisakah kamu mempertimbangkan aku? Tenang dulu, kamu datang untuk membalas budi, bukan untuk jatuh cinta. Tapi, kenapa hatiku bisa sangat kacau seperti ini?
Makan dulu. Pak Song, aku jelas-jelas tidur di sofa tadi malam. Aku khawatir kamu tidak nyaman, jadi kubawa kamu ke tempat tidur. Kalau begitu, kita. Terima kasih karena tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Makan dulu. Ternyata Pak Song juga bisa masak. Kamu mandiri sejak umur berapa? 6 tahun lalu, di hari ayahku meninggal. 20 tahun lalu, aku berumur 7 tahun, orang tuaku sudah meninggal. Kakek hanya sayang pada kakak, aku sudah mandiri sejak itu. Coba rasakan. Tidak usah, aku bisa sendiri. Pak Song, aku lihat di punggungmu. Banyak luka. Apakah kakekmu sering memukulmu? Aku sudah terbiasa. Lalu kenapa dia memperlakukanmu seperti itu? Aku juga ingin tahu alasannya. Pak Song, kamu dipukul kakekmu. Karena ini membongkar aib Xiao Jin? Secara logika dan perasaan, aku merasa harus mengucapkan terima kasih padamu. Apakah kamu punya cara lain untuk mengungkapkan terima kasih? Misalnya, Apa kamu tidak merasa rumahku besar dan kosong, kurang seorang nyonya rumah? aku, temanku mencariku. Ji Xuan. Ini kamu yang mau masuk ke hidupku. Aku tidak akan melepaskanmu lagi. Informasi terkait sudah kami pahami dengan jelas. Nanti, rekan kami akan menghubungimu lagi. Wushu, Terima kasih. apa yang terjadi di sini? Tidak apa-apa, aku membantu teman menghajar pacarnya yang selingkuh. Ternyata catnya salah menyiram mobil. Mobil itu baru saja kubeli 2 hari lalu, semua dokumennya lengkap. Mengingat kamu masih bisa dibilang perempuan, aku kasih diskon. 1 juta, mobil ini jadi milikmu. Pak, temanku ini, dia, Jishan. kamu kenal aku? Kamu. Aku Bushi. Kamu masih ingat? Anda adalah donatur saya. Iya, aku lihat fotomu di data donasi. Aku benar-benar tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Dulu kita janji ketemu, tapi Anda tidak datang. Aku juga mengirim banyak email ke Anda. Anda tidak pernah membalas. Ini temanmu? Iya, ini sahabatku, Wushu. Dia juga membela orang lain sampai kena masalah. Tenang saja. Uang yang Anda donasikan dulu. Dan ganti rugi hari ini, kami akan bayar sampai lunas. Hanya saja, mungkin butuh waktu. Tidak usah, jumlahnya juga tidak banyak. Tidak boleh. Uangnya harus tetap dikembalikan. Anggap saja sebagai hadiah untukmu. Hadiah untukku mana segitu? Waktu aku sekolah dulu. Anda benar-benar banyak membantu saya. Ini, Wushu ya. Kebetulan asisten rumah tanggaku sedang cuti. Kamu jadi asistenku 2 bulan, urusan ini selesai. Waktunya singkat banget. 1 juta, cuma 2 bulan. Aku kerja 20 tahun. Gak pernah dapat gaji segitu tinggi. Kalau. Sidahan. Siap, bos. Dulu Anda tidak datang. Ada apa ya? Waktu itu ada urusan yang menghalangi, jadi tidak bisa datang. Aku juga menyesal. Kalau gitu, Xuan, gimana kalau kita ganti sekarang? Jangan sampai bosku menyesal. Nggak perlu kali? Anda dermawan, kami balas budi. Jangan sampai Anda menyesal. Iya, kapan Anda ada waktu? Aku yang atur. Lau Song, lihat apa yang kubawa untukmu. Jam tangan edisi terbatas yang dulu kamu rebut dariku. Baru, belum pernah dipakai. Piringan hitam tanda tangan artis itu. Sudah kepikiran mau dikubur di mana? Kamu bilang.
Barang-barang ini mau kamu bawa sampai mati, mustahil diberikan ke aku. Ngaku, kamu ngapain sampai merasa bersalah sama aku? Aku kan sudah kenal kamu, biasanya suka melakukan perbuatan baik. Kalau misalnya, aku cuma bilang misalnya loh. Kamu melakukan suatu perbuatan baik. Tapi diambil alih orang lain, kamu mau gimana? Tergantung perbuatan baik apa dulu. Kalau misalnya, yang jenis bantu orang gitu, Kamu cari mati. teman dekat Jisuan menyiram cat hijau ke mobilku. Siapa sangka malah Jishan yang datang? Aku salah bicara karena buru-buru. Aku juga serba salah, Song. Jisuan maksa mau ketemuan. Kapan janjiannya? Pak Song, kok kamu? Liao yang suruh aku datang. Kalian kenal? Song teman kecilku. Pak Song klien perusahaan kami. Song, ini Jisuan. Dulu, orang yang kubantu. Aku baru tahu semalam. Ternyata Pak Liao pernah berbuat baik juga ya. Tamanmu unik juga. Terima kasih. Aku ingat manajer Ji masih berhutang makan sama aku. Kalau Pak Song tidak keberatan, kita makan bareng. Makan ini sebagai ucapan terima kasih untuk donatur. Atau untuk aku? Tentu untuk donatur dong. Pak Song duduk dulu. Kalian duduk, aku ambil sate dulu. Maken. Bukannya aku sudah kasih semua ke kamu? Ayo, coba daging sapi panggang buatanku. Ternyata akunmu diretas, makanya hilang kontak. Kukira aku yang salah bicara. Kalian mau main drama reuni keluarga sampai kapan? Pak Liao, ayo makan daging sapi, baru dipanggang. Aku tidak makan sapi, Song kamu saja yang makan. Aku beli minuman sudah kembali. Ayo, tinggal kamu yang ditunggu. Ayo. Makan minum enak, panjang umur. Sate dan menyaman paling pa, malam ini kita mabuk dulu. Makan. Coba ini, enak banget. Bunga ini siapa yang kasih? Song. Ayo. Perselang. Ji manajer, memang enak ya daging panggangnya.
Liao Zong, aku sudah lama ingin bertanya padamu. Apa arti nama Boxi yang kamu pilih untuk dirimu sendiri? Asal-asalan saja. Boxi, pahlawan negeri, Jishuan. Arti Boxi adalah suami. Kayaknya udah cukup makan, ayo kita pergi. Aku akan pergi nanti. Ayo, aku antar kamu pulang. Kamu mau bikin aku rugi lagi? Bukan. Kebetulan aku juga lewat sana. Aku nggak mau pergi. Ayo pergi. Aku mau pergi sama Xuan Xuan. Jangan pergi. Wushu, Shen Shen. wushu. Liao Bi sudah mengantarnya pulang. Lalu kenapa kamu nggak pergi? Kalau aku pergi, siapa yang akan merawatmu? Ayo, minum ini biar mabuknya hilang. Aku selalu lihat kamu memakai cincin ini. Ada makna khusus? Ini peninggalan kakakku sebelum dia meninggal. Maaf. Jishuan. Selama ini, kamu baik-baik saja? Kamu bilang, apa semua cowok suka selingkuh di luar? Gak semuanya. Kalau kamu, Aku suka yang lebih seru. kamu suka jadi selingkuhan? Aku mau jadi selingkuhanmu. Kamu sanggup nafkahin aku? Mahal banget. Coba aja. Dingin. Jishuan. Kalau tahu Xiao Jin memperlakukanmu seburuk ini, dulu aku gak akan melepasmu pergi. Song Zong. Kita. G-Manager, kita tidur lagi. Kenapa? Lagi-lagi mau memplang. Pak Song. Aku kayaknya kemarin malam minum kebanyakan, nggak ingat apa-apa. Aku bantu kamu ingat-ingat. Yuk, Nggak usah deh. Jishuan. Karena kamu sudah putus dengan Xiao Jin. Gimana kalau kasih aku status resmi? Pak Song, situasiku kan Bapak udah tahu. Mantan selingkuhin aku. Aku benar-benar nggak mood buat main-main dengan orang lain. Terus kenapa kamu terus-terusan tidur sama aku?
Dari rumahku sampai rumahmu. Jishuan, kamu kalau mabuk terlalu ganas. Kemarin malam aku sampai takut. Aku bakal berhenti minum. Terus harusnya kamu kasih aku kompensasi dong. Kamu mau gimana? Cium aku dong. Jishuan, aku udah berusaha mati-matian buat kamu. Kamu malah asal-asalan sama aku. Kalau nggak bisa cium, aku aja yang mulai. Halo, Shen, aku berduit salah lagi. ada apa? Bisa nggak kamu ke rumah sakit? Aku sampai bikin tulang Liao patah. Kata perawat baru bangun setengah jam lagi. Aku takut. Oke, aku langsung ke sana. Pak Liao cedera. Kamu mau ikut? Ayo minum dulu. Pak Liao, Kamu yakin dipukul orang, bukan kecelakaan? bukannya kamu bilang cuma pukul pelan aja? Kelihatannya parah, tapi sebenarnya nggak separah itu. Kepalanya dibalut gitu soalnya rahangnya copot. Perawat takut dia gelisah makanya dibalut gitu. Badannya cuma bahu sama tulang rusuk. Jangan lihat bagian atasnya, dia di dalam selimut. Sebenarnya nggak cedera. Ini aja nggak parah? Pak Liao, soal ini. Memang salah Wushu, tapi dia udah sadar salah. Boleh nggak Bapak berbesar hati dan memaafkannya? Pak Liao, maaf ya. Kemarin mobil Bapak aku siram, tadi malam malah mukulin Bapak. Bapak kan baik hati, jangan dihitungin ya. Aku janji bakal ngabdi sama Bapak. Gadis itu sudah seperti ini, maafkan dia saja. Atau kamu berkedip, sekali berarti tidak memaafkan, 2 kali berarti memaafkan. 3 kali. Artinya kamu memaafkannya karena mengecat mobilnya dan memaafkannya karena memukulnya. Tuan Liao adalah majikan paling baik di seluruh Qingcheng. Tuan Liao, Anda sangat baik. Kalian pulang dan istirahat dulu, biar aku yang merawatnya. Terima kasih, Huan Song. Kalau begitu, Tuan Liao, istirahat yang baik ya. Aku akan merawat Anda dengan sepenuh hati. Ayo pergi. Tak disangka dia tidak tahan dipukul, aku hanya menyentuhnya sedikit. Sentuh dia 2 kali. Dia langsung patah tulang. Kamu lupa kamu sudah mulai latihan bela diri sejak usia 7 tahun. Salah ayahku, menyuruhku belajar apa saja. Harusnya menyuruhku belajar wushu, menyuruhku belajar apa saja. Harusnya menyuruhku belajar bela diri. TAPI, aku pikir Song Zhaoli itu orang yang cukup baik. Dia bahkan setuju untuk membantu merawat Liao Bi. Tidak. Kalian berdua, kok bisa datang bersama? Kemarin malam, kalian berdua tidur lagi. Tidak tidur. Dia kemarin mabuk, tidur semalaman dengan selimut. Bagaimana sikap Song Zhaoli? Jishuan putus dengan Xiao Jin. Gelar ini, pasti aku dapatkan. Xuan, apa yang kamu pikirkan? Sama seperti kamu memukul Liao Bi, sangat ingin mati. Dia sekarang adalah klienku, di belakangnya masih ada seorang. Tunangan yang tidak jelas. Aku benar-benar tidak ingin berhubungan dengannya. Karena aku adalah kliennya. Aku punya ribuan cara untuk berhubungan dengannya. Tuan Zhang, Xiao Xie. Huan Song akan datang sebentar lagi untuk menandatangani dokumen ini. Aku ada urusan harus keluar, tolong minta dia menandatanganinya. Baik, Elsa. Terima kasih.
Jishuan, karena kamu sudah putus dengan Xiao Jin. Bagaimana kalau memberiku gelar? Masuk ke duniamu. Membutuhkan jembatan yang tidak akan pernah bisa kubangun. Song Shaoli yang memisahkan kita. Bukan hanya sebuah identitas. Tuan Song, Pak Ji, mau kemana? saya ada urusan mendadak. Harus keluar sebentar. Menghindari saya? Tidak, saya benar-benar ada urusan. Kalau begitu Pak Ji sibuk dulu, saya ada urusan, mau cari Pak Li. Xiaoji, sini duduk. Xiaoji, kamu benar-benar hoki bagi perusahaan. Masuk perusahaan baru 2 bulan, kontribusimu lebih banyak dari karyawan senior. Lihat kasus skandal kemarin itu. Saya memang kurang tepat menanganinya, sampai bilang mau Mimakit Mew. jangan dipikirin ya. Pak Li, itu sudah lewat. Saya hanya fokus kerja. Tidak ada pikiran lain. Baik, coba dulu Longjing Sihu. Gimana? Jujur saya tidak pandai menilai teh. Xiaoji, saya suka ketulusanmu ini. Ngomong-ngomong, dulu sudah kenal dengan Pak Song ya? Tidak kenal. Saya tidak bermaksud apa-apa. Beberapa hari lagi ada acara industri. Song Group sebagai tuan rumah, kita penyelenggara. Saya pikir-pikir, kamu yang paling cocok mewakili. Harus saya? Lagi pula belakangan ini, kamu sering berinteraksi dengan Song Group. Kamu juga tahu sifatnya. Sulit dilayani, tapi anehnya cocok denganmu. Ada lagi. Setelah acara ini selesai, Saya pertimbangkan untuk mempercepat masa probationmu, nanti. gaji juga akan naik. Baiklah, saya akan pergi. Ini daftar undangan acara, kamu lihat dulu. Coba periksa. Pak Li, saya dengar Xiao Jin sudah dipecat oleh Rongseng Group. Demi kepentingan dan reputasi bersama, saya sarankan jangan mengundang orang berisiko tinggi. Baik, terserahlah. Kenapa saya tidak boleh ikut konferensi pers? Kurang malu apa lagi kamu? Kamu dan Song Shaoli sudah main mata dari dulu ya? Waktu pesta itu sudah kelihatan. Kalian berdua sudah ada hubungan kan? Pada dasarnya kamu sama saja denganku. Kenapa kamu bisa ikut konferensi pers dengan tenang? Sementara aku di blacklist dari industri ini? Cara kamu membersihkan nama adalah dengan menjelekkan orang lain? Jishuan, kamu harus berterima kasih padaku. Kalau nggak karena aku tidak menyentuhmu. Kamu pikir Song Shaoli akan tertarik padamu? Pura-pura. Jishuan, aku beritahu kamu. Kamu adalah simpanan Song Shaoli, yang tidak boleh diketahui orang. Lepaskan aku. Xiao Jin, sekali lagi aku beritahu kamu. Jishuan bukan simpananku yang tidak boleh diketahui orang. Jika dia setuju menikah sekarang, aku akan langsung menikahinya. Bagus. Song Shaoli, benar kamu bilang begitu? Shen, aku terharu. Menganggap pasangan asal-asalan hanya akan merugikanmu. Berani kamu bilang? Tidak ada sedikit pun perasaan pada Song Zong? Song Zong. Hari ini terima kasih. Jishuan, kamu harus tahu kata-kataku tadi. Tidak hanya untuk membantumu. Ayo bersama aku. Aku akan lindungimu. Song Zong. Sebelumnya aku sudah bilang. Aku tahu, kamu sekarang tidak ingin bermain api, kan? Aku juga tidak akan. Tadi di depan Xiao Jin. Kata-kataku serius. Song Zong. Jishuan, Aku. kamu pikir-pikir dulu, jangan buru-buru menolakku. Tidak ada.
Memikirkan apa? Xuan, ekspresimu agak aneh loh. Mana ada. Bu, Xuan, besok bawa pacarmu pulang. Fire ibu lehei. Bu, akhir pekan ini aku harus lembur, dia juga harus lembur. Lain kali saja. Kalian sudah lembur berturut-turut beberapa minggu. Masa naik daun, wajar. Begini, besok lusa ibu ke tempatmu, tidak peduli sudah malam. Kamu suruh jadi tong makan. Sudah sepakat ya? Bu, Ada APA? waktu itu Xiao Jin ribut di rumahku. Aku bilang ke ibuku kalau aku punya pacar baru. Ibuku minta aku bawa pulang akhir pekan ini. Dia mau ketemu. Aku memang ada calonnya. Siapa? Kamu pakai baju hitam putih gini. Mau ke pemakamannya? Kenapa semua yang kamu ucapkan terdengar kasar sekali? Besok aku ketemu orang tua, berdandan sedikit kenapa? Xuan bunga untukmu. Makasih Rui, ibuku buru-buru banget. Maaf merepotkan. Gak apa-apa, sebenarnya keluargaku juga buru-buru. Kalau kamu gak keberatan, minggu depan temani aku pulang ya. Kita saling menguntungkan. Gak masalah. Oke. Jisuan orangnya baik banget. Kok bisa punya teman kayak kamu sih? Kamu berhenti. Asal ngomong aja, jangan lari. Apa dosaku sampai di akhir pekan begini? Harus lihat kamu main panah. Setiap hari di kamar sakit, gak baik buat istirahatmu. Kamu coba sekali. Ngomong-ngomong, sekarang selain mulut bisa gerak. Bagian lain gak bisa gerak sama sekali. Tangan kananku masih bisa kok, lihat aja. Jisuan, kamu ada waktu sekarang? Main ke tempat panahan yuk. Bukan main sama aku, Song Zaoli juga ada. Kamu ngapain? Aku lagi main peran, jadi cupid, mau tembakan. Panah cinta buatmu. Apalagi nih? Kamu dari hilui orang lagi? Orang lain jadi runner-up, kamu malah jadi pelakor abadi. Apa? Liao hari ini gak bisa. Aku harus bawa pacar ketemu ibuku. Playgirl. Aku, bawa aku. Rui, ini masakan kampung. Semoga kamu suka ya. Aku suka, makan beberapa kali pasti terbiasa. Bagus, ayo makan. Xian, kamu makan yang banyak. Lihat kamu kurusan belakangan ini. Rui, kamu kerja di mana? Aku, Aku pergi buka. Entah siapa yang datang. mungkin paket. Santai saja, makanlah. Kalau begitu, kita makan saja. Pak Song, kenapa Anda datang? Manajer Ji, tidak mengundang saya masuk untuk duduk sebentar? Makan. Bu, masakannya enak sekali. Senang Anda suka. Siapa ini? Pak Song. Ketua Wu. Bu, saya bekerja di grup Song. Yang ini adalah direktur utama perusahaan kami, Pak Song. Andaman carry saya? Ada sedikit masalah dengan proyek yang Anda tangani. Kebetulan baru saja melihat Anda. Kalau begitu, saya akan kembali sekarang. Maaf, Anda sudah makan dengan pacar Anda? Tidak ada. Bu Latin,
Xian. Saya pulang dulu. Minggu depan saya datang lagi. Baik. Pekerjaan itu penting. Sarji. Baik. Pak Song, mau masuk makan bersama? Tidak usah, Bu. Kalian makan saja dulu. Pemimpin ini benar-benar tidak berperasaan, di akhir pekan mengejar sampai ke rumah. Menangkap orang untuk kerja lembur, benar-benar. Ini hal biasa di Qingcheng. Kita makan saja. Baik, saya ambilkan sup untuk Anda. Coba cicipi. Baik. Bagaimana? Agak hambar, Bu. Hambar? Saya akan tambahkan garam. Ada apa, Bu? Agak pusing. Cepat duduk. Duduk sebentar, nanti akan membaik. Saya ambilkan air untuk Anda. Bu, ada apa? Bangunlah. Bu. Apa yang terjadi? Dokter, ibu saya sebenarnya kenapa? Gagal ginjal. Harus segera dioperasi. Gagal ginjal. Tenang, aku di sini. Tante, ini masih tahap awal atau sudah parah? Tahap awal. Berapa persen kemungkinan sembuhnya? Masalah utama sekarang bukan soal kemungkinan sembuh, tapi masalah donor ginjal. Tenang. Soal donor ginjal. Aku yang akan atur. Pak Song, perawatnya sudah ketemu. Sesuai semua dengan kriteria yang Bapak minta. Berapa harganya? 500 sehari. Aku tambah 300, suruh bilang ke Jishuan. 200 sehari. Mengerti. Pak Song, hari ini terima kasih. Sudah lebih tenang? Sedikit membaik. Bagus. Kalau begitu kita bicara soal kerjaan. Rencana yang sudah direvisi sudah dikirim ke email Bapak. Bukan itu yang kumaksud. Dulu, kenapa kamu ke Wansheng? Karena uang, Wansheng menawarkan harga tinggi. Song Group bisa tawarkan harga lebih tinggi dari Wansheng. Kamu mau gabung? Terima kasih atas tawaran Pak Song. Tapi saat ini aku belum ada rencana pindah kerja. Kenapa? Pak Song, hal-hal di luar uang selalu tidak bisa terlunasi. Aku tidak ingin membuat hidup sekarang jadi lebih rumit. Jishuan. Harus ada celah dalam hidup, baru cahaya bisa masuk. Kamu tidak perlu sangat waspada padaku, aku mungkin bukan orang baik. Tapi juga bukan orang jahat. Song Group 2 tahun terakhir selalu ingin masuk ke industri properti. Tapi aku selalu kekurangan orang yang bisa dipercaya. Antara wanita dan kekuasaan, aku lebih condong ke yang terakhir. Aku harap kamu pertimbangkan lagi. Beritahu aku kalau sudah putuskan.
Ibu, kamu sudah bangun, sudah merasa lebih baik? Ibu, tenang saja, dokter sudah bilang. Penyakitmu ini bukan penyakit berat, pasti bisa disembuhkan. Xuan, ibu tidak mau membebanimu lagi. Kalau bukan karena ibu. Dengan kemampuanmu, tidak perlu hidup seperti sekarang. Dengar kata ibu, penyakit ibu ini tidak usah diobati. Kamu simpan uangnya, hidup dengan baik. Ibu, pernahkah kamu berpikir, jika akhirnya tanpa kamu, bagaimana aku bisa hidup sendirian? Song Group bisa menawarkan harga lebih tinggi dari Wan Sheng. Kamu mau bergabung? Song Group selama 2 tahun ini. Juga selalu ingin masuk ke industri properti, tapi aku selalu kekurangan seseorang yang bisa diandalkan. Wanita dan kekuasaan, aku lebih condong ke yang terakhir. Aku harap kamu pertimbangkan lagi, beritahu aku setelah memutuskan. Ada perlu? Cari aku. Masuklah, bicara di dalam. Kamu duduk dulu. Direktur Song. Aku datang untuk memastikan satu hal. Memastikan apa? Sebenarnya, Anda ingin memeliharaku atau merekrutku? Merekrut. Terima kasih, Direktur Song. Aku bersedia bergabung dengan Song Group. Selamat datang. Kalau begitu aku tidak mengganggu Anda lagi, aku pergi dulu. Hujan deras di luar, aku antar kamu. Direktur Song, menurutku, dengan hubungan atasan bawahan kita, perilaku Anda seperti ini agak kurang tepat. Menurutku, dengan hubungan atasan bawahan kita, cara bicaramu seperti ini agak kurang tepat. Pakai ini. Tidak usah, Direktur Song. Aku beri kamu cuti seminggu. Urusan Wan Sheng, aku yang urus. Terima kasih, Direktur Song. Ucapan terima kasih tidak perlu, aku seorang pedagang.
Tidak melakukan bisnis rugi jika ingin berterima kasih. Tunjukkan dengan tindakan nyata. Ji Xuan, manajer proyek yang baru dilantik. Direktur Song, apakah direktur utama tahu tentang ini? Pelantikan seorang manajer harus melalui direktur utama. Para kepala departemen, laporkan pekerjaan kalian. Kakek, kenapa Anda datang? Direktur utama, silakan duduk. Semuanya duduklah. Lanjutkan. Departemen Pemasaran. Beijing memiliki sebidang tanah di lokasi strategis kota. Tapi entah karena alasan apa, selama ini terbengkalai. Jika Song Group bisa membeli tanah ini dari Direktur Yu, kita bisa memaksimalkan nilainya. Direktur Yu dari Beijing adalah seorang Tionghoa perantauan. Tinggal di luar negeri, sangat sedikit orang di Qingcheng yang pernah bertemu dengannya. Setiap tahun pada saat ini, CEO Yu pasti kembali ke kota Qing. Ini adalah kesempatan. Apakah kamu yakin bisa melacak pergerakan CEO Yu? Tentu saja tidak, tapi bukankah kita baru saja merekrut seorang Manajer proyek yang sangat berbakat? Proyek ini akan dibicarakan oleh Ji Xuan. Ya, Kemampuan adalah kunci terbaik, Ji Xuan. Aku beri kamu waktu 1 bulan untuk membuktikan pada semua orang. Proyek ini sulit, jika dia hanya menyelesaikannya. Dia hanya akan bertahan di grup Song. Apa yang ingin kamu lakukan? Hadiah dan hukuman harus jelas. Jika Ji Xuan berhasil menyelesaikan ini, beri dia bonus 1%. Bagaimana jika dia gagal? Ini akan menjadi terakhir kalinya aku melihat manajer Ji di grup ini. Xian. Wushu sudah memberitahuku. Alasanmu masuk grup Song, dan situasimu di grup Song. Ambil ini, nanti taruh di mejamu. Tidak sampai setengah jam, seluruh grup akan tahu. Kamu punya pelindung. mungkin seperti itu. Kemampuan pasif karyawan grup Song, bergosip, ayo. Aku yang bawa. Terima kasih. CEO Song. Xian, nanti ketemu. Ketua Wu, ikut aku ke kantor. Ji Xuan, lift ini terlalu penuh. Kamu tunggu yang berikutnya. Kamu dan Ji Xuan sedang pacaran? Ya, sepupuku adalah sahabat Ji Xuan. Dekat dengan kesempatan. Apakah kamu tahu, grup Song melarang hubungan asmara di kantor? CEO Song, aku ingat di peraturan perusahaan. Tidak ada aturan seperti itu, kan? Ketua Wu, kamu sudah lama di grup ini, grup Song. Banyak tertulis. Juga banyak peraturan tidak tertulis. Percaya tidak? Tanya Qiulin. Tolong aku. CEO Song, perusahaan memang tidak punya aturan ini. Aku salah ingat. Penanggung jawab resorsi cuti, butuh seseorang untuk menggantikan. Maksud CEO Song adalah mengirimku ke sana. Gaji besar, kerja sedikit, kinerja digandakan, perjalanan dinas dengan standar tertinggi. Aku pergi. Selamat tinggal, Kepala Wu. Selamat tinggal, Direktur Song. Apa hubunganmu dengan Wurui sangat baik? Tidak, kami hanya rekan kerja. Direktur Song, semua orang di grup tahu. Manajer Xie adalah tunangan Anda. Anda akan melarang hubungan asmara di kantor, kan? Alasan ini terlalu dipaksakan, tidak baik untuk Anda. Ternyata Anda sangat perhatian. Aku kira hubungan kalian sangat dekat. Jangan sampai dia tahu. Kami berdua pernah menjadi anggota grup curhat bos.
Ada orang? Ada yang bisa dengar? Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara. Kenapa tidak angkat telepon? Xuan. Direktur Song. Manajer Ji. Asisten Q menerobos lampu merah saat mengemudi. Ditahan polisi di pinggir jalan. Jadi aku yang menjemputmu. Halo. Nyalakan semua lampu di perusahaan. Perusahaan Song punya aturan, lembur tidak boleh melebihi jam 9. Setelah jam 9, otomatis berhenti bergiliran. Ini salahku, dia sampai menerobos lampu merah. Aku akan mengirim pesan ke asisten Q. Tidak usah menyalahkan. Tetap harus dikirim. Jangan malu-malu, asisten Q. Dengan Wurui akrab secara pribadi. Aku menelepon Wurui tapi dia tidak pernah angkat. Aku baru mencari asisten Q. Wurui sedang dinas luar, dia tidak memberitahumu? Dia bilang, aku sibuk mencari data Direktur Yu. Aku lupa. Baik, aku akan mengantarmu pulang. Aku bisa pulang sendiri. Aku antar saja. Kalau begitu aku pulang dulu. Terima kasih Direktur Song. Istirahatlah lebih awal. Dadah. Selamat malam. Jishuan, kapan aku bisa masuk ke halaman ini dengan alasan yang sah? Kurir makanan. Tidak ada kotak penghangat. Pak Song, Anda baik-baik saja? Baik-baik saja. Besok saya ganti kuncinya untuk jaga-jaga. Malam ini tinggal di rumah saya dulu. Baik. Kamu tidur di kamar utama saja, saya ke kamar tamu. Jangan repot-repot, Pak Song.
Saya tidur di kamar tamu saja. Tidak apa-apa, kalau kamu tinggal di sini, cepat atau lambat akan tersebar juga. Kamu tidur di kamar utama, lebih baik reputasinya daripada kamar tamu. Belum makan malam. Ini sepertinya masakan dari kampung halaman saya. Saya lebih serba bisa daripada yang kamu bayangkan. Coba cicipi. Enak. Jika suatu hari lelah menjadi direktur, mungkin bisa pertimbangkan jadi blogger makanan. Tapi saya hanya ingin memasak untukmu saja. Terlalu berminyak. Saya jadi kertas penyerap minyakmu. Saya sendiri saja. Pak Song juga suka bunga mawar? Suka. Apa kamu punya musuh di luar? Tidak ada musuh, hanya kreditur. Dulu, pernah mengalami hal seperti ini? Pernah dicat, lubang kunci disumbat. Berapa sisa utang luar? Utang luar masih 100.000, tapi selama 4 tahun kuliah. Pak Liao total membiayai saya 200.000, kalau dijumlahkan. Totalnya 300.000. Uang Liao Bi tidak perlu dikembalikan. Harus dikembalikan, pasti akan saya kembalikan. Saya sudah berhutang budi terlalu lama, kalau tidak membayar. Saya tidak akan tenang. Selain itu, Pak Liao lah yang membiayai saya. Pak Song, Anda terlalu mudah mengorbankan orang lain, tidak pantas. Benar juga. Pak Song, Anda sebelumnya bilang, kalau saya bisa dapatkan proyek di Sheng, akan beri saya komisi, benar kan? Asalkan kamu selesaikan dengan baik. Saya akan berusaha. Kamu. Kenapa memilih Wurui? Dia bisa diandalkan. Kamu terlalu trauma karena Xiao Jin. Jadi ingin cari yang jujur. Wurui setidaknya lebih jujur daripada Pak Song. Bagaimana kamu tahu? Saya tidak jujur. Pak Song, saya sudah kenyang, duluan tidur. Tunggu saja. Pak Song, Anda naik dulu. Saya akan naik 10 menit setelah Anda, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Maksudmu, kamu ingin datang lebih telat dari bos? Kalau begitu saya naik dulu. Kamu mau bos menunggumu di sini? Lalu menurut Anda bagaimana? Naik bersama. Kalian berdua ngapain? Pak Liao, Kalian berdua kok bersama? Kalian berdua semalam. saya dan Pak Song baru saja bertemu. Naik dulu, bicara di atas. Pak Liao, saya sediakan kopi untuk Anda. Pak Liao tidak suka minum kopi. Betul-betul, saya tidak suka kopi, sampai lupa sendiri. Kalau begitu saya buatkan teh untuk Anda. Ji Xuan.
Perusahaan mempekerjakanmu bukan untuk meneliti minuman. Duduklah. Bagaimana hasil penyelidikan di pihak Pak Yu? Saya tanya teman di maskapai penerbangan. Pak Yu akan tiba di Kinceng Rabu depan, tapi anehnya. Mulai Rabu depan, area perkemahan pantai sudah dipesan selama sebulan. Xiaomei, ini tempat aku melamarmu. Kembali ke tempat ini, sekarang hanya aku sendiri. Di sana. Ayo. Maaf, 2 orang, tempat ini sudah dipesan. Paman. Hari ini hari jadi aku dan pacarku. Bisa berbagi meja dengan Anda? Biarkan mereka masak. Ya. Silakan, 2 orang. Ini sudah matang belum? Belum matang, kan? Enak. Tidak apa-apa. Kena panas sedikit. Tidak apa-apa. Paman. Coba masakan pacarku. Pak Song sudah berakting sejak awal. Kamu sebenarnya menipu dia atau menipu aku? Berita tentang Pak Song terkenal di luar negeri, saya memang sudah tua. Tapi pikiran masih tajam, saya ingat betul. Putri keluarga Xie adalah tunanganmu. Sudah lama dengar Pak Yu cerdas dan waspada. Ternyata, benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun dari Anda. Aku tidak suka berbelit-belit, langsung saja. Apa tujuan kalian datang? Dia adalah manajer proyek dari grup Song. Dia ingin tanah yang ada di tangan Anda. Jika kalian datang untuk ini, lebih baik cepat-cepat. Jangan buang-buang tenaga. Tanah ini dibeli oleh almarhumah istriku. Bagaimanapun juga, aku tidak akan menjualnya. Pulanglah kalian. Dia tidak mau menjual. Tidak apa-apa, kita cari cara lain. Ada pepatah, jika kita mengenal masa lalu seseorang, kita bisa memprediksi masa depannya. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki proyek luar negeri Pak Yu. Kamu tenang saja bekerja di sini.
Ada hasil? Pak Yu sangat sentimental. Semua waktunya didedikasikan untuk istrinya. Mereka bersama-sama menonton banyak pameran seni, menjelajahi hutan, gurun, sungai-sungai besar di berbagai negara. Kamu bilang, orang yang romantis dan bebas seperti mereka, jika membeli sebidang tanah, akan digunakan untuk apa? Tanah ini sudah lama menganggur, jelas. Bukan untuk mencari uang. Pak Yu bertemu dengan desainer taman seni terkenal dari luar negeri. Jika tebakanku benar, dia sedang mencari orang untuk mendesain tanah ini. Tapi hasilnya tidak memuaskan. Ada ide? Aku pikir, jika kita bisa membuat desain yang memuaskan hatinya, mungkin kita bisa menyusuri jejaknya, membuat Pak Yu. Ide bagus. Makan buah dulu. Tanganmu kenapa? Luka saat memotong buah untukmu. Kamu bisa masak, tapi potong buah saja bisa luka. Pak Song, lukanya mana? Sudah sembuh. Aku memang sehat. Bahkan pembekuan darahku lebih cepat dari orang lain. Ngapain buka laptop? Menggambar desain. Kamu mau memperlihatkan desain 3D berputar ini? Ke seorang kakek 50-an tahun yang pusing dan rabun? Jadi maksud Pak Song? Buat model 3D gambar tangan untuk Pak Yu. Ide bagus. Terlalu lama pakai software, sampai lupa cara menggambar manual. Aku cari tutorial dulu. Tidak usah. Aku ajari kamu. Belajar menggambar dengan baik. Aku tidak sengaja, Song Zong. Sakit? Sakit. Aku pelan-pelan. Ini bisa dianggap kecelakaan kerja? Lalu kamu mau bagaimana? Mandi malam ini bantu aku. Kamu membuatku sakit. Maaf. Jangan pakai handuk,
Nggak nyaman. Pakai tangan saja. Masih sakit? Dari semua bekas luka, aku paling suka yang ini. Karena ini pemberianmu. Jishuan. Songzong, kenapa kamu datang? Kamu sudah terbiasa tinggal di sini? Lumayan. Aku insomnia kemarin malam ini. Bolak-balik tetap tidak bisa tidur. Kamu tidak tanya aku. Kenapa tidak bisa tidur? Kenapa? Karena aku tidak bisa tidur di tempat baru. Kalau begitu, aku tidur di kamar tamu. Gak perlu repot-repot. Kita tidur bersama. Song Saoli. Bagaimana kalau kita selesaikan yang tadi belum dilakukan? Jishuan, kamu tidak bisa lari. Status ini pasti kuambil. Yuzong sudah beli tiket malam ini. Perkiraan akan meninggalkan King Cheng lebih awal. Yuzong, mau kemana? Cuaca berubah, tsunami akan datang. Yuzong, kami tahu Anda sedang mencari desainer untuk lahan ini. Kami yakin bisa memberikan desainnya memuaskan Anda. Bisakah Anda memberi kami kesempatan? Aku hanya mempertimbangkan desainer dari luar negeri yang sudah familiar. Mereka lebih memahami preferensi Xiaomei. Nanti ada kesempatan kerjasama, tapi untuk lahan ini, aku tidak bisa menyerahkannya pada kalian. Aku masih harus membereskan barang. Maaf, aku tidak bisa menemani. Anda. Kenapa kamu menarikku pergi? Kenapa tidak membiarkanku mencoba lagi? Menurutmu, mana yang lebih tulus? Menghalangi atau mengejar? Maksudmu? Tuan Yu boleh pergi, kita juga boleh mengejar. Tapi, biar dia tahu, tekad kita jauh lebih kuat daripada jarak. Tuan Yu. Lampiku. Tuan Yu. Anda tidak apa-apa? Aku. Aku bantu Anda bangun. Lampunya di sini. Lampiku. Ayo, aku antar Anda ke rumah sakit. Pelan-pelan. Lampiku. Tahan sebentar. Lampiku.
Sayal. Jangan macam-macam. Tuan muda, demi keselamatan Anda, benar-benar tidak boleh menyetir lagi. Cepat menyetir, dengar tidak? Tuan Song, Anda tidak apa-apa? Bagaimana kalau aku yang menyetir? Lampuku. Mana lampu kerangku? Tidak perlu. Tuan Song, luka Tuan Yu sudah diobati. Tuan Song, Anda tidak apa-apa? Ji Xuan. Bisakah kamu memelukku? Semenit saja. Tuan Song, Anda menyetir? Maksudmu, Tuan Song tidak boleh menyetir? 6 tahun lalu, Tuan Song baru saja dapat SIM. Menyetir jalan-jalan dengan Tuan muda, tapi malah mengalami penculikan. Penjahat membawa pisau, memaksa Tuan Song menyetir ke tujuan. Tuan muda tewas mengenaskan, Tuan Song meski diselamatkan. Tapi sejak itu trauma, dan tidak bisa menyetir lagi. Kamu bilang semua salahku, malah di saat genting pergi ke toilet. Ji Xuan. Bisakah kamu memelukku? Semenit saja. Tuan Song, sudah membuatkan Anda semangkuk sup penenang. Sudah baik kan? Sudah jauh lebih baik. Kamu tidak bisa menyetir. Kenapa tidak bilang? Proyek lebih penting, aku bisa mengatasinya. Tapi tidak boleh mengabaikan keselamatanmu sendiri. Ini berarti kamu peduli padaku? Aku akan bantu kamu istirahat dulu. Kamu tidak tidur? Aku masih harus menunggu sebentar. Kenapa kamu tempel-tempel lampu ini? Katanya lampu ini dibuat sendiri oleh Nyonya Yu sebelum meninggal. Pak Yu selalu membawanya kemana-mana. Beberapa hari ini dia istirahat di rumah sakit. Aku ingin memperbaiki lampu ini. Tapi kaca ungu ini sudah pecah, sulit diperbaiki. Kalau begitu aku temani kamu menempel yang lain dulu. Besok kita coba cari di pantai, siapa tahu beruntung. Lihat apakah bisa menemukan kaca ungu.
Ombak sebagai perantara, pasir sebagai alas. Ternyata di dunia ini tidak ada kerang yang sama persis. Mereka telah mendengar pasang surut selama ribuan tahun. Yang ditunggunya mungkin adalah saat diambil seperti sekarang. Kerang ini disebut ungu kaca, tumbuh di laut dalam ribuan meter. Syarat lingkungannya sangat ketat, tidak lebih dari 5 di seluruh laut. Sangat langka. Lalu kita harus mencari di mana? Kecuali kamu menyelam sebelum tsunami. Di dasar laut akan terjadi gejolak besar. Mungkin bisa membawa ungu kaca ke atas. Pak Song. Song Saoli. Kecuali kamu menyelam sebelum tsunami. Di dasar laut akan terjadi gejolak besar. Mungkin bisa membawa ungu kaca ke atas. Jangan-jangan Song Saoli. Song Saoli, keluar sekarang. Song Saoli. Jishuan. Aku di sini. Aku berhasil, lihat. Song Saoli. Kamu tidak tahu kalau ini sangat berbahaya? Jishuan. Aku menemukannya. Aku sudah bilang, dibanding proyek, aku lebih peduli pada keselamatanmu. Apa kamu benar-benar tidak mengerti, Song Saoli? Jishuan. Ini pertama kalinya kamu menangis untukku.
benar-benar mengira. Aku pikir aku tidak akan bertemu kamu lagi.